Otoritas Arab Saudi mewanti-wanti jemaah haji mengenai potensi cuaca panas ekstrim pada saat beribadah haji. Suhu pun bisa mencapai hingga 44 derajat Celcius. Kepala Badan Meteorologi Nasional Saudi Aiman Gula memprediksi kemungkinan akan ada kenaikan suhu dari situasi normal. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di Mekah, Arab Saudi, sudah bergabung bersama kami salah satu jemaah haji asal Indonesia, Tri Vivanti. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Tri, Anda sekarang berada di Mekah, Arab Saudi. Kondisi di Mekah seperti apa terkait dengan cuaca, Ibu? Apakah dalam beberapa hari terakhir atau selama Ibu Tri berada di sana melihat atau merasakan perubahan cuaca atau suhu yang sangat signifikan? Saat ini di Mekah itu kalau siang hari itu suhu mencapai 43 derajat Celcius. Jadi dari ketua rombongan kami itu, ketua kloter juga menginformasikan untuk para jemaah untuk tidak terlalu sering ke masjid. Karena kita harus menjaga kondisi kita untuk ibadah yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Jadi karena jarak dari hotel ke Arafah itu, dari hotel ke Masjidil Haram itu sekitar 5 kilometer. Dan dari terminal menuju Masjidil Haram juga kita harus berjalan kaki sekitar kurang lebih 2 kilometer. Jadi kita tuh harus menjaga kondisi fisik kita untuk ibadah yang utama. Jadi kita dianjurkan untuk ke masjid itu biasanya setelah asar karena mataharinya udah tidak terlalu terik atau pada malam dini hari. Jadi kebanyakan jemaah haji menyiasatinya untuk ke Masjidil Haram itu setelah asar atau dini hari untuk menghindari cuaca panas. Itu kira-kira, Mbak. Baik, sepenglihatan dan juga sepengetahuan di rombongan Ibu Tri atau mungkin di rombongan lain ya asal Indonesia, bagaimana kondisi dari jemaah calon haji asal Indonesia ini beradaptasi dengan cuaca panas yang saat ini tengah melanda di Arab Saudi? Seperti sepengetahuan saya ya, jadi itu banyak jemaah haji yang batuk-batuk sih, batuk-batuk, demam, flu seperti itu. Jadi penyakit-penyakit itu udah mulai terasa gitu loh, karena di beberapa sekeliling saya juga merasakan hal yang sama. Maka itu kita juga harus banyak minum. Dari kloter juga memberikan oralit yang kita bisa minum konsumsi supaya kita jaga stamina kita, jadi tidak kurang cairan. Dan kita juga menyiasatinya nggak terlalu sering keluar hotel. Jadi kita sehari, kalau saya sendiri, kita sehari itu sekali untuk ke Masjidil Haram karena jarak juga, panas juga. Jadi kita mencoba menjaga kondisi kita untuk ibadah utamanya yaitu wukuf di Arafah. Oke, untuk Ibu Tri sendiri, apakah ini perjalanan ibadah haji yang pertama? Iya, yang pertama. Oke, baik. Bagaimana setelah menunggu 12 tahun. Setelah menunggu selama 12 tahun, baik. Untuk Ibu Tri sendiri, karena ini adalah perjalanan ibadah haji yang pertama, bagaimana kemudian Ibu bisa beradaptasi, kemudian apa yang Ibu lakukan agar menjaga perjalanan ibadahnya tetap lancar, tubuh tetap sehat, di tengah cuaca yang melanda Arab yang cukup panas suhunya? Ya, kita selalu ngikutin anjuran dari ketua-ketua kloter kita atau ustadz-ustadz di sini. Jadi saya secara pribadi juga kebetulan teman-teman sekamar juga nggak terlalu ngoyo. Jadi kita menyiasatinya tuh sehari sekali ke Masjidil Haram. Karena yang utamanya kan kita akan wukuf di Arafah dan itu akan menguji fisik kita lah di sana. Jadi sebaik mungkin untuk yang di sunnahnya di sini kita jaga. Jadi kita memanage supaya kita tetap kondisinya fit gitu loh, Mbak. Untuk nggak terlalu bolak-balik, tapi kita menjaga kondisi kita juga. Oke, gambaran kegiatan atau perjalanan waktu tempuh yang biasa Ibu Tri lakukan setiap hari dari penginapan kemudian ke masjid untuk beribadah, berapa lama? Jarak dari penginapan kita ini di Shisha ke Masjidil Haram itu sekitar 5 kilometer. Jadi sebenarnya kalau untuk naik bus itu sekitar 10 atau 15 menit. Tapi karena sekarang jamaahnya udah banyak banget, jadi udah dari seluruh yang di Indonesia itu yang dari Madinah udah mulai datang ke Mekah, dan dari seluruh dunia juga udah mulai kumpul di Mekah. Jadi jarak tempuhnya yang harusnya 15 menit itu bisa lebih panjang karena udah macet. Dan dari situ nanti kita berhenti di terminal
di terminal dan kita akan jalan kaki ke Masjidil Haram. Nah, biasanya jalan kaki itu menempuh sekitar 2 kilometer sampai ke Masjidil Haram. Dan karena memang cuacanya panas, seperti itu kita harus menyiasati. Jadi biasanya saya dengan rombongan itu pergi setelah asar atau dini hari. Jadi biar nggak terlalu panas, lebih nyaman. Walaupun kondisinya udah ramai banget. Jadi udah penuh banget, udah padat banget Masjidil Haram saat ini. Baik, kondisi ini tentunya menjadi tantangan untuk jemaah yang dalam kategori lansia atau lanjut usia. Nah, bagaimana kemudian Ibu Tri melihat jemaah lansia menghadapi situasi yang seperti ini? Apakah ada kesulitan, kemudian pelayanan terhadap rombongan lansia ini seperti apa? Apakah mereka terlayani dengan baik? Sejauh ini para petugas jemaah haji itu helpful banget. Jadi memang kan sesuai logonya ya, haji ramah lansia. Jadi mereka terlayani dengan baik untuk sekarang untuk melaksanakan ibadah haji dan rekan-rekan lansia juga di sini itu mereka tahu gitu dengan kondisi fisiknya masing-masing. Jadi mereka memang nggak terlalu harus setiap hari ke Masjidil Haram. Jadi mereka juga melihat kondisi karena seperti yang tadi saya ungkapkan, kita menunggu ibadah wajibnya yaitu wukuf di Arafah. Jadi sebisa mungkin untuk yang memang kondisi fisiknya nggak fit, udah stay aja di hotel. Jadi nggak usah moyo ke Masjidil Haram. Jadi kita stay untuk ibadah wajib kita nanti yang wukuf di Arafah. Oke, apakah dari PPIH atau juga petugas dari Arab Saudi sendiri cukup memberikan informasi yang cukup baik kepada jemaah calon haji terkait dengan kondisi cuaca? Mengingat prediksinya bisa saja semakin mendekati puncak ibadah haji, cuaca atau suhunya pun juga akan bisa saja bertambah. Apalagi kalau kita berkaca dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun lalu, di atas 45 bahkan 50. Jadi biasanya itu ketua kloter akan memberikan arahan-arahan melalui grup WA. Jadi kita ada masing-masing kloter tuh ada grup WA-nya. Jadi nanti dari kebetulan saya mengikuti Al-Azhar, kita ada grup WA sendiri dan dari situ informasi-informasi selalu diberikan secara berkala. Jadi informasi update apapun selalu diupdate di grup WA tersebut. Jadi kita tuh tahu, oke, sekarang situasi lagi panas dan lebih baik Bapak Ibu stay di hotel aja. Kalau mau ke Masjidil Haram, tunggu sore atau dini hari. Jadi atau misalkan karena besok rencana hari Minggu kita akan ada umroh sunnah. Jadi hari Sabtu ini kita coba stay di hotel karena besok kita mau ada ibadah umroh sunnah. Jadi kita mencoba mempersiapkan fisik kita untuk besok kegiatan di hari Minggu. Oke, untuk proses wukuf nanti juga akan menjadi tantangan bagi jemaah calon haji Ibu Tri. Apakah dari jauh-jauh hari sebelum jemaah calon haji melakukan wukuf, ini juga terinformasikan atau tersosialisasikan dengan baik bagaimana pelaksanaan wukuf, kemudian kondisinya di sana seperti apa? Karena akan banyak aktivitas di luar ruangan dan berhadapan dengan cuaca yang sangat terik ini. Jadi biasanya nanti dari ketua atau pengurus itu memberitahukan apa aja sih yang contohnya apa aja yang perlu kita bawa. Jadi kita tidak perlu membawa terlalu banyak karena itu akan memberatkan. Karena wukuf di Arafah itu kan memang fisik banget ya Mbak. Jadi barang bawaan pun itu menentukan. Jangan terlalu berat atau terlalu banyak yang kita bawa. Jadi tidak merepotkan diri kita sendiri nanti di sana. Dan terus mereka bilang kita harus mempersiapkan fisik kita. Jadi kalau memang kayak misalkan contohnya teman sekamar ada yang kondisinya kurang sehat, jadi kemarin dokter juga bilang jangan pergi ke masjid dulu Bapak Ibu, jadi stay dulu di kamar karena kita sedang mempersiapkan untuk wukuf. Jadi kalau bisa memang sholat aja di masjid sekitaran hotel, itu pun sama amalannya karena kita semua udah di tanah haram. Baik, terima kasih Ibu Tri Vivanti, jemaah haji asal Indonesia. Semoga perjalanan ibadah hajinya lancar dan selalu diberikan kesehatan sampai dengan kembali ke tanah air nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.